Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 10 DPR RI dorong pemerintah segera menyiapkan sekolah darurat usai gempa bumi yang melanda di Nusa Tenggara Timur dengan sekitar 400 sekolah berdampak pada aktivitas pendidikan. Gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur berdampak pada aktivitas pendidikan dengan sekitar 400 sekolah terdampak. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah segera menyiapkan sekolah darurat agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hardian Irvani menegaskan, pemulihan sarana pendidikan harus dilakukan secepatnya agar anak-anak di wilayah terdampak tidak kehilangan hak pendidikannya. Menurutnya, sekolah darurat dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, baik menggunakan tenda maupun memanfaatkan sekolah lain yang tidak terdampak gempa. Lalu Hardian juga mendorong pemerintah memperbarui data kerusakan sekolah, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat. Data siswa dan tenaga kependidikan juga perlu diinventarisasi sebagai dasar penentuan bantuan dan langkah pemulihan. Tentu kami tidak menginginkan adanya bencana ini kemudian pendidikan kita akan terhenti lama. Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan. Tetapi kami menginginkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar proses belajar mengajar untuk gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan. Tetapi kami menginginkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar proses belajar mengajar untuk anak-anak kita yang ada di NTT terus berjalan. Lalu Hardian menambahkan, DPR RI telah membentuk Satgas Bencana yang dipimpin pimpinan DPR RI untuk memantau langsung kondisi masyarakat terdampak di Nusa Tenggara Timur. Satgas juga memonitor pemuktahiran data infrastruktur, termasuk fasilitas pendidikan dan perumahan warga. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam mengawal kemajuan pendidikan nasional, DPR RI terus kawal berbagai kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, terutama peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu perhatian utama. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu perhatian utama dalam mengawal kemajuan pendidikan nasional. DPR RI akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah di sektor pendidikan untuk memastikan arah kebijakan pendidikan nasional, termasuk masa depan tenaga pendidik, berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurizal berharap perubahan pimpinan di Komisi 10 DPR RI tidak mempengaruhi kekompakan dan kinerja AKD untuk terus mengawal berbagai agenda yang berkaitan arah kebijakan pendidikan nasional, salah satunya melalui pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Penyelesaian persoalan tenaga pendidik juga penting dikawal bersama oleh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Ada PR-PR besar, terutama sekarang ini yang paling di depan mata terkait bagaimana dunia pendidikan ini, map-nya, arahnya kita mau dibawa kemana. Dengan Undang-Undang Sisdiknas kami harap di semua problematika tentang pendidikan ini terutama tenaga pendidik dan kependidikan bisa secara bertahap sudah bisa diselesaikan. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI yang baru ditetapkan, Agung Widiantoro memastikan akan melanjutkan berbagai capaian dan kebijakan positif yang telah dilakukan Ketua Komisi 10 DPR RI sebelumnya, termasuk persoalan masa depan tenaga pendidik sebagai salah satu pekerjaan rumah utama Komisi 10 DPR yang perlu menjadi perhatian serius. Nasib dan hari depan guru ini adalah PR berat kita dan insya Allah bisa selesai, mudah-mudahan di awal tahun selesai. Ya, bertahap mulai dari 2000. Kemudian Undang-Undang Sisdiknas juga ini adalah mandat dari kawan-kawan guru, dosen, pendik, dan tenaga pendidikan. Insya Allah teman-teman kompak ya untuk bisa kita selesaikan bersama-sama. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI bersama pemerintah melakukan finalisasi terkait status dan tata kelola P3K, termasuk untuk mengalihkan status guru dan tenaga pendidik P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, P3K penuh waktu dinilai menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga pendidik di Indonesia. DPR RI bersama pemerintah melakukan finalisasi terkait status dan tata kelola P3K, termasuk untuk mengalihkan status guru dan tenaga pendidik P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Hal ini dinilai menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga pendidik di Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyebut, kebijakan tersebut merupakan keputusan politik yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nasib para guru dan tenaga pendidik. Ini tentu satu hal yang sangat menggembirakan kita semuanya. Tinggal satu langkah lagi sesungguhnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian komitmen itu dibarengi dengan penyiapan kebijakan yang baru yang terkait dengan regulasinya, yang kedua terkait dengan penganggarannya. Dua hal ini menurut saya harus segera dibicarakan, terutama dengan komisi-komisi terkait, misalnya di Komisi 10, Komisi 2. Nah, ini menurut saya harus segera dibicarakan secara teknisnya. Kenapa? Karena informasi ini tentu sudah menjadi berita yang tersebar di masyarakat, tentu ini nanti akan ada pertanyaan teknis. Bagaimana, kapan, seperti apa. Nah, ini menurut kami harus segera diambil langkah-langkah teknis dan itu memang diperlukan mengikutsertakan komisi terkait yang ada di DPR RI. Lebih lanjut, Nur Purnamasidi menegaskan, kebijakan pemerintah tersebut sekaligus memperkuat norma yang telah dimasukkan Komisi 10 dalam draft RUU Sisdiknas. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI tekankan pentingnya penyusunan standar perhitungan kerugian cagar budaya terdampak bencana guna memastikan proses pemulihan dilakukan secara terukur dan memperhitungkan skala kerusakan serta dampak ekonomi bagi masyarakat. Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya, Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya penyusunan standar perhitungan kerugian cagar budaya terdampak bencana demi memastikan proses pemulihan dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan skala kerusakan, nilai sejarah, serta dampak ekonomi bagi masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menilai,
Kementerian Kebudayaan perlu menyusun standar perhitungan kerusakan dan anggaran perbaikan cagar budaya yang terdampak bencana. Pemerintah juga perlu menghitung skala kerusakan serta dampak ekonomi yang ditimbulkan, terutama pada cagar budaya yang menjadi destinasi wisata. Kementerian Kebudayaan harus membuat standar untuk perhitungan anggaran perbaikan atas cagar budaya yang terkena dampak. Yang kedua, tentu juga kita harus menghitung berapa yang terkena dampak itu dan kita menghitung skalanya yang berarti perhitungannya berapa yang dirugikan. Tidak hanya kerugian secara nilai sejarah itu hilang, yang itu tidak bisa dinilai dengan uang ya. Tapi juga ada yang kita bisa nilai dampak keekonomiannya kalau misalkan sebuah cagar budaya itu rusak ya, terdampak bencana dan tidak segera diperbaiki. Maka semua itu datanya harus detail betul. Jadi database cagar budaya itu harus detail betul supaya kita bisa berhitung. Boni berharap langkah tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan cagar budaya sekaligus memastikan upaya pelestarian tetap berjalan seiring dengan pemanfaatan cagar budaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi daerah. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menerima masukan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bersama Majelis Arah Indonesia guna menerapkan prosedural dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Komisi 3 DPR RI menerima masukan terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat dengar pendapat umum bersama Majelis Arah Indonesia. Penerapan perampasan aset harus dilakukan secara prosedural dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Anggota Komisi 3 DPR RI Endang Agustina menyampaikan, mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi celah bagi kriminalisasi maupun memunculkan praktik korupsi baru. Selain itu, Endang juga menyoroti usulan penerapan mekanisme non-conviction base. Ia menilai mekanisme tersebut perlu diterapkan secara terbatas dalam kondisi mendesak, seperti ketika perkara tidak dapat lagi diajukan atau pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia. Bahwa perampasan aset itu harus dilakukan dengan cara-cara yang prosedural dan yang baik. Kita tidak ingin perampasan aset ini justru malah menjadi area kriminalisasi. Tidak ingin perampasan aset ini menjadi arena korupsi baru. Tetapi semuanya harus berjalan dengan sesuai ketentuan hukum. Tadi juga ada usulan terkait dengan non-conviction base, bahwa itu harus dilakukan betul-betul dalam keadaan yang mendesak, umpamanya kasus itu tidak dapat diajukan lagi atau orangnya memang sudah meninggal dunia. Lebih lanjut, Endang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikat baik. Menurutnya, proses hukum harus mampu membedakan aset hasil kejahatan dengan harta yang diperoleh secara sah. Dengan demikian, pembahasan RUU perampasan aset diharapkan mampu membangun mekanisme penegakan hukum yang tegas namun tetap menjamin kepastian hukum. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mewujudkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang nyaman, aman, serta mudah diakses merupakan bagian penting dari upaya DPR RI dalam memperjuangkan kualitas hidup masyarakat. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI terus mendorong agar layanan dasar dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, fasilitas kesehatan dan sekolah yang layak bukan sekadar sarana, tetapi merupakan investasi untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan juga berdaya saing. DPR RI terus mengawal kebijakan dan anggaran agar pembangunan fasilitas publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, merajut asa, menghadirkan kenyamanan dan kesempatan yang setara bagi semua. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sudah cukup rasa gelisah menyelimuti anak-anak ketika belajar di tengah atap sekolah yang hampir roboh. Sudah cukup masyarakat mengandalkan fasilitas kesehatan pas-pasan, di mana sembuh tak jadi jaminan. Kesehatan dan pendidikan seharusnya bukan barang mahal. Sekolah, puskesmas, serta vaskes lainnya memang seharusnya tak jauh dari rakyat. Perbaikan sekolah dan puskesmas secara besar-besaran telah dijanjikan orang nomor 1 di negeri ini. Prabowo Subianto menargetkan renovasi tersebut rampung pada 2029 mendatang. Rencana ini kembali memupuk harapan masyarakat. Pasalnya, ratusan ribu ruang kelas selama ini rusak, mulai dari rusak ringan hingga berat. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia atau YAPIKA mencatat kerusakan ruang kelas mencapai 60% dari total sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di tanah air. Kondisi ini tentu membuat anak-anak, orang tua dan guru was-was. Namun mereka tak punya pilihan lain selain belajar di ruang kelas yang tak lagi pantas. Ya baguslah bagaimana layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi fokus, termasuk saya sendiri semalam di Kabupaten Manggarai, di Manggarai Timur. Ini perlu bagaimana di wilayah-wilayah terdalam, terluar itu diperhatikan terkait layanan dasar pendidikan. Jangan ada cerita sekolah yang rubuh ketika belajar. Jangan ada cerita rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien. Ruang belajar yang aman merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi negara. Dinding keropos, atap yang bolong, dan genteng yang bocor menyebabkan anak terus berada dalam mode was-was. Kondisi tersebut menyebabkan generasi penerus bangsa ini tidak bisa menerima materi pelajaran dengan optimal. Karenanya, renovasi harus dibagi dalam sejumlah prioritas. Mulai dari sekolah paling rusak, di daerah-daerah paling jauh, bagi anak-anak paling rentan, hingga sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Memang kita harus sepakat dulu, mana yang kita dahulukan, mana yang kemudian kita belakang. Memang tidak bagus, tapi ini pilihan. Pilihannya adalah infrastruktur pendidikan yang sudah sangat rusak, termasuk yang hari ini mungkin ada di daerah-daerah bencana. Itu yang didahulukan untuk mendapatkan program revitalisasi. Untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang memang statusnya middle kerusakannya, mungkin itu bisa dialokasikan untuk tahun. Saya pikir itu yang harus dilakukan sebagai skenario untuk memastikan bahwa program revitalisasi ini punya dampak sistemik, khususnya untuk menjamin bahwa pelayanan pendidikan kita terutama di daerah-daerah bencana, terutama di daerah-daerah 3T itu betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal. Di sektor kesehatan, Presiden menyebut akan menggelontorkan 4 triliun rupiah untuk merenovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di lebih dari 7.000 kecamatan. Puskesmas merupakan pintu pertama negara saat rakyat kesakitan. Karenanya, pintu ini harus kokoh. Benteng ini harus benar-benar kuat sehingga mampu mengobati luka rakyat. Begitu juga vaskes selanjutannya, RSUD, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, hingga fasilitas ambulans harus semakin dekat dan semakin layak. Itu nanti berarti akan memperkuat
layanan kesehatan primer. Karena puskesmas ini layanan kesehatan paling dekat ketika rakyat itu mengalami persoalan kesehatan. Yang kedua, tepat sekali itu revitalisasi RSUD, ada 441 rumah sakit yang terbangun di seluruh wilayah Indonesia. Plus ambulan, terutama ambulan udara, syukur-syukur ambulan laut karena daerah kita kepulauan. Tentu kami masih berharap pembiayaan kesehatan, terutama untuk PBI dan penguatan ketahanan pembiayaan kesehatan kita. Meski begitu, pemerintah tak boleh hanya fokus pada renovasi bangunan, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan, serta kesejahteraan guru dan nakes harus jadi perhatian serius. Merdeka tak berhenti saat merah putih berkibar. Merdeka justru terasa ketika pasien tertangani dengan benar dan setiap anak bisa menikmati proses belajar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, hutan hujan Indonesia menjadi salah satu ekosistem penting di dunia yang menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna, sekaligus berperan dalam menjaga keseimbangan iklim. Tak hanya menyimpan keanekaragaman hayati, hutan hujan juga membantu untuk menyerap karbon, mengatur siklus air, dan juga menjaga keberlangsungan ekosistem. Namun sayangnya hutan hujan Indonesia terus menghadapi tekanan, mulai dari deforestasi, kebakaran hutan, hingga perubahan fungsi lahan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, menyusutnya hutan bukan hanya mengancam habitat satwa liar, tetapi juga dapat berdampak pada ketersediaan air, kualitas lingkungan, dan keseimbangan iklim. Karena itu, menjaga hutan berarti menjaga kehidupan, baik untuk manusia, satwa, maupun generasi yang akan datang. Dan selanjutnya kita akan mengulas terkait dengan hutan hujan Indonesia, paru-paru dunia yang terus menyusut dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia. Hamparan hijau yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup yang tak dapat ditemukan di belahan dunia lain. Hutan ini bukan hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga menjaga keseimbangan iklim, menyediakan sumber air, dan menopang kehidupan jutaan masyarakat. Tak heran, hutan Indonesia sering disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, di balik kelebatan pohon dan suara satwa liar, ada perubahan yang terus terjadi. Luas hutan perlahan menyusut. Lalu, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik hamparan hijau Nusantara?
lebih dari sekedar kumpulan pohon. Bagi sebagian orang, hutan mungkin hanya terlihat sebagai kawasan penuh pepohonan. Namun sesungguhnya, hutan adalah sebuah ekosistem yang bekerja tanpa henti. Pepohonan menyerap karbon dioksida, melepaskan oksigen, menjaga cadangan air tanah, serta membantu mengatur suhu bumi. Ketika hutan tetap lestari, alam menjaga keseimbangannya sendiri. Rumah bagi kehidupan. Hutan hujan Indonesia menjadi habitat bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar, mulai dari orangutan, harimau Sumatera, burung cendrawasih, hingga berbagai jenis anggrek langka. Setiap spesies memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Ketika satu habitat hilang, bukan hanya satwa yang terancam, tetapi juga ekosistem yang selama ini menopang kehidupan. Hutan dan kehidupan manusia. Selain menjadi rumah bagi satwa, hutan juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat. Di dalamnya terdapat sumber pangan, tanaman obat, hingga mata pencaharian bagi masyarakat adat yang telah hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun. Bagi mereka, hutan bukan sekadar tempat tinggal. Hutan adalah bagian dari identitas dan warisan yang harus dijaga. Mengapa hutan terus berkurang? Di sisi lain, kebutuhan akan pembangunan terus meningkat. Pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari perubahan wajah hutan Indonesia. Pembangunan memang membawa manfaat bagi perekonomian. Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, alam dapat kehilangan kemampuannya untuk memulihkan diri. Dampak yang mulai terasa. Ketika hutan berkurang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satwa liar. Resiko banjir, longsor, kekeringan, hingga menurunnya kualitas udara menjadi tantangan yang semakin sering dihadapi. Perubahan iklim pun menjadi semakin nyata. Alam memberikan tanda bahwa keseimbangan yang selama ini terjaga mulai terganggu. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga kelangsungan hutan. Mulai dari program reboisasi, pengelolaan taman nasional, hingga pelibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga terus ditingkatkan. Karena menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Warisan untuk generasi mendatang. Hutan yang kita lihat hari ini adalah warisan dari generasi sebelum kita. Dan apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan apakah generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan yang sama. Karena sekali hutan hilang, dibutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk memulihkannya. Hutan hujan Indonesia bukan sekadar hamparan pepohonan yang memanjakan mata. Di dalamnya tersimpan keanekaragaman hayati, sumber kehidupan, serta keseimbangan alam yang menopang masa depan bangsa. Di tengah pesatnya pembangunan dan meningkatnya kebutuhan manusia, menjaga hutan menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya, hutan bukan hanya warisan yang kita terima dari generasi sebelum kita, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Sampai di sini perjalanan kita menyusuri hutan hujan tropis Indonesia. Hamparan hijau yang bukan hanya menjadi kebanggaan Nusantara, tetapi juga penopang kehidupan bagi manusia dan berbagai makhluk hidup. Sampai jumpa kembali di episode Intips lainnya. Segmen informasi dan tips yang menyingkap beragam cerita menarik dari penjuru Nusantara maupun mancanegara. See you! Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Senin 24 Agustus 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat pendapat dengan Lembaga Administrasi LAN Negara acara dengan agenda evaluasi pengembangan kompetensi ASN, kebijakan dan inovasi di bidang tata pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Lalu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemirsa Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan panitia perancang undang-undang DPD RI dalam rangka evaluasi prolegnas RUU Prioritas tahun 2026. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvr.parlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.